Seekor monyet ekor panjang berukuran jumbo masuk ke permukiman warga di kawasan Melong, Kota Cimahi, Jawa Barat. Warga pun resah dengan keberadaan monyet liar tersebut khawatir membahayakan anak-anak. Sejumlah warga di kawasan Melong, Kota Cimahi, Jawa Barat digegerkan monyet ekor panjang berukuran jumbo yang masuk ke permukiman. Hewan primata ini berkeliaran di sebuah rumah berlantai 3 dan membuat terkejut penghuninya. Warga pun khawatir monyet ini akan menyerang warga, terutama anak kecil yang sedang bermain. Diduga hewan liar ini merupakan monyet peliharaan yang lepas sebab tidak ada hutan dekat kawasan tersebut. Monyet punya warga atau hal liar, Kang? Liar kayaknya mah. Kemungkinan liar ya, Pak. Tadi ada berapa ekor, Kang? Yang satu. Takut digigit atau gimana, Kang? Ya, takut gigit. Banyak anak-anak. Tak hanya berkeliaran di kawasan Melong, hewan yang menyerupai babon ini telah berpindah-pindah ke lokasi Cijerah dan kebun kopi. Warga yang khawatir dengan adanya hewan ini berharap agar dinas terkait dapat menangkap hewan liar tersebut. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Anyus melaporkan. Diterjang hujan dan angin kencang, atap dua rumah kelas SDN Kedung Dalam 2 Kabupaten Tangerang, Banten ambruk. Akibat insiden ini sebanyak 11 murid terluka, 2 diantaranya alami luka serius harus dilarikan ke rumah sakit. Sebelas murid terluka dan menjalani perawatan medis di Puskesmas di Desa Kedung Dalem, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Bahkan 2 diantaranya dilarikan ke Sariasi Sangiang karena mengalami luka parah di bagian kepala. 11 murid SD Negeri Kedung Dalem 2 ini terluka akibat tertimpa reruntuhan atap ruang kelas 5 dan 6 yang tiba-tiba ambruk. Saat itu para siswa sedang mengikuti lomba menggambar untuk memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia. Ambruknya atap 2 ruang kelas diduga disebabkan hujan yang disertai angin menerjang wilayah Mauk selama 3 hari berturut-turut. Akibatnya atap bangunan yang terbuat dari baja ringan mengalami pergeseran dan penurunan kekuatan sehingga akhirnya ambruk. Masuk ke dalam ruang kelas untuk mengambil pensil, warna, dan pensil atau air minum. Ketika dia ngambil itu, terjadilah ambruk. Yang ambruk total kelas 1 ruang, yang kelas 5 karena imbasnya aja. Meski 2 ruang kelas rusak, kegiatan belajar dan mengajar tetap berjalan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Seorang wanita lansia di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah kaget dengan tagihan pajaknya yang naik lebih dari 400%. Untuk rumah tua yang ditempatinya secara turun-temurun, lansia tersebut harus membayar PBB tahun ini sebesar Rp872.000. Tukima, lansia warga Baran Kauman, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini kaget saat mengetahui pajak bumi dan bangunan PBB yang harus dibayar naik lebih dari 400%. Sebelumnya, pembayaran pajak rumahnya hanya sebesar Rp161.000 per tahun. Namun tahun ini pajaknya naik menjadi Rp872.000. Tukima pun telah mengajukan keberatan kepada pemerintah setempat. Namun sayangnya hingga kini belum mendapat jawaban. Itu yang tahun kemarin 160 lebih, sekarang menjadi 800 keringanan. Kalau bukan keberatan, Mas. Sementara pihak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang mengatakan kenaikan PBB karena adanya penilaian ulang objek pajak pada bidang yang mengalami perubahan fungsi. Bagi wajib pajak yang keberatan dengan tagihan nilai PBB, dapat mengajukan permohonan keringanan kepada Bupati Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Luri Salulu, iNews melaporkan. Viral, warga di Desa Citerep, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat saat melakukan kegiatan memperingati HUT RI ke-80 di sebuah lapangan digegerkan dengan kemunculan hujan semen di wilayah mereka. Hujan semen yang pekat membuat warga berusaha menyelamatkan diri dan pakaian yang tengah dijemur.
Kendaraan dan rumah warga pun tertutup debu semen berwarna putih. Peristiwa terjadi saat warga sedang beraktivitas di luar rumah. Seketika turun hujan debu semen yang pekat. Diduga debu semen tersebut dari sebuah perusahaan semen yang tak jauh dari perkampungan warga. Tahu-taunya udah turun banyak, gelap gitu, putih, debunya putih gitu, kandel. Aktivitas warga terganggu atau gimana? Ya terganggu, Pak. Jemuran-jemuran yang pakaian-pakaian itu kotor semua yang belum diangkat. Sebanyak 1.200 kepala keluarga terdampak hujan debu semen. Bahkan akibat peristiwa itu warga kampung Cigeger banyak yang mengalami sakit ispa lantaran menghirup debu tersebut. Warga berharap pemerintah menindak tegas perusahaan yang dapat membahayakan kesehatan warga. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna melaporkan. Semarak Kemerdekaan, pelajar bentangkan bendera merah putih sepanjang 80 meter di pesisir Kepulauan Spermonde, Kota Makassar. Sementara di Jepara, Jawa Tengah, warga dari berbagai kalangan usia bentangkan bendera merah putih sepanjang 1.000 meter. Upaya menyemarakan HUT kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia hingga ke pesisir kepulauan digelar. Melalui aksi nasionalisme bertajuk Gerakan Sulsel Merah Putih untuk Negeri, ratusan pelajar membentangkan bendera merah putih sepanjang 80 meter di Pulau Kondingareng, Kecamatan Kepulauan Sangkarang. Ratusan bendera pun dibagikan kepada pelajar, nelayan, dan pemilik kapal tradisional untuk dikibarkan secara bersama-sama. Tidak hanya itu, sejumlah lomba rakyat juga diadakan yang diikuti anak-anak pulau dan pelajar. Kegiatan ini diharapkan membawa semangat merah putih tak hanya milik warga perkotaan, tapi juga milik mereka yang tinggal di tepian laut dan pulau-pulau kecil. Sementara di Jepara, Jawa Tengah, lebih dari 1.000 warga dari berbagai kalangan usia di Desa Bantrung membentangkan bendera merah putih sepanjang 1.000 meter. Bendera panjang ini diusung warga dalam kirap mengelilingi jalan desa dengan menempuh jarak 6 km. Pembentangan bendera sepanjang 1.000 meter digelar dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-80. Meski berjalan kaki di bawah terik sinar matahari, tak menyurutkan semangat warga menyelesaikan kirap hingga sampai di kantor kepala desa. Baru pertama kali ini rekon sama Mas di Kabupaten Jepara. Ini jadi benderanya dari mana, Pak? Ini benderanya dari swadaya masyarakat, Mas. Oh. Dikoordinasi oleh pemuda-pemuda Bantrung, Mas. Tim gimana, Mbak, perasaannya, Mbak? Senang, Mas. Rame, seru juga. Pembentangan bendera dengan melibatkan ribuan warga sebagai upaya menjaga kerukunan antar warga Desa Bantrung. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, atraksi udara jet tempur TNI Angkatan Udara mewarnai hari kedua rangkaian gladi kotor peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta. Rangkaian gladi kotor peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta terus berlangsung. Salah satu momen yang menarik perhatian adalah aksi udara jet tempur TNI Angkatan Udara, termasuk F-16 yang melintas di atas Istana Merdeka. Warga sekitar juga turut antusias melihat atraksi jet tempur di langit Jakarta. Selain F-16 juga diperlihatkan atraksi helikopter yang membawa bendera merah putih. Warga sekitar antusias melihat atraksi jet tempur di langit Jakarta. Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo mengungkap ada konsep baru dalam perayaan HUT RI tahun ini, namun tidak merinci konsep baru tersebut dan akan menjadi kejutan nantinya. Tim Liputan iNews melaporkan.